Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang udah gabung dari awal ataupun yang emang baru join akhir-akhir ini dan hari ini juga gitu. Jadi ini kita balik lagi nih di program malam mingguan yang surprisingly ini mengignite lagi lah silaturahmi kita, alhamdulillah gitu ya. Jadinya kayak grup jadi rame lagi gitu kan, terus semua jadi antusiasmenya juga ada sampai bahkan kita bahkan bukan beberapa sih, baru satu sih dari Atomic Habit kemarin tuh bahkan ditindaklanjuti gitu ya. Jadi menurut gue dan teman-teman di sini juga ini adalah satu kegiatan yang sangat positif, apalagi di era yang era seperti ini kan kita butuh support satu sama lain gitu ya. Oke, jadi basically ini sebenarnya reunian kongko-kongko aja sih, cuma supaya lebih terarah kan lebih enak kalau pakai narsum gitu. Jadi dan ini udah rutin kita lakukan 2 bulan terakhir dengan host yang sama ya, kecuali mungkin seminggu lalu atau 2 minggu lalu ya Vita sempat jadi tamu host. Sekarang juga kebetulan hostnya karena hostnya lagi Sariawan jadi digantiin sama Satriawan. Jadi excuse me ya kalau misalnya gue agak-agak beda gitu ya. Gue contoh satu, gue udah gak punya sayap gitu ya. Sorry. Oke, jadi seperti biasa kalau misalnya mau ada pertanyaan ke Narsum nanti bisa di chat aja di chat box atau nanti bisa ditanya langsung juga nggak apa-apa. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk store-nya ada Gesa, nggak ada sih orangnya tapi ya udah ntar kita sampaikan sama Tommy ya. Thank you banget karena gue udah kebagian. Gue udah kebagian. Thank you loh Tom. Masih mau mensponsori, mudah-mudahan masih lancar terus rezekinya dan kedepannya bisa terus mensponsori atau mungkin ada teman-teman yang mau nambah silakan gitu ya. So episode hari ini menurut gue sangat kayak seorang bapak gitu ya dengan 2 anak gitu kan. Jadi ini episode yang akan sangat kayaknya akan bakal kena banget nih, gue bakal relate banget dari gue yakin kata per kata pasti akan relate banget untuk gue pribadi dan mungkin buat teman-teman juga. Kalau buat ibu-ibu silakan tarik suaminya ke sebelah gitu ya. Jadi Nanim akan berbicara tentang gue sebenarnya agak-agak kaget tuh, gue kira Nanim tuh mau bahas MRT kan guys, tapi ternyata jadinya malah membahas orang bapak. Oke deh, oke ampun apa deh gitu kan. Yang penting kita ada topik gitu. So ya udah nanti teman-teman yang lain akan kita yang mungkin belum bisa gabung atau akan telat gabung, nggak apa-apa bisa langsung aja nanti gue udah nunjuk beberapa co-host, kita bisa admit kalau ada yang mau gabung. So Nanim dan Vita, stage is yours. Oke, thank you Yan. Oke, karena udah jam 7.43 kita langsung aja ya. Sebenarnya ini juga bukan narasumber ya, gue juga bukan narasumber karena ini sekedar sharing aja. Dan karena nggak ada sampai hari Jumat itu ngobrol-ngobrol sama Marina nggak ada yang sharing kayaknya. Ya udahlah, akhirnya gue isi lah coba biar nanti kita tetap ada materi yang dibahas untuk materi malam mingguan ini. Itu. Ini kelihatan kan ya screen-nya yang gue share? Kelihatan, Mem. Oke, jadi ini gue ambil temanya saat ini ayah sebagai manusia 1000 peran. Ini jadi sebenarnya sih review dari 2 buah buku ya. Yang pertama ini buku, memang sebuah buku parenting gitu, semacam buku parenting lah, ditulis oleh seorang pakar parenting gitu, Bedri Jaisur Rahman. Judulnya itu Father Man. Ini kayak semacam plesetan dari superhero. Dia ngasih nama superhero-nya itu Father Man. Jadi seorang ayah yang layaknya superhero atau Superman gitulah. Dan berisi beberapa tips-tips gimana caranya sih biar jadi ayah yang keren atau ayah yang kayak superhero lah untuk anak-anaknya. Nah, buku yang kedua itu kayak sebuah novel sebenarnya. Novel judulnya Sabtu Bersama Bapak. Mungkin teman-teman di sini pernah ada yang baca atau pernah lihat karena sudah diangkat ke layar lebar, ke sebuah film. Ini sebuah novel yang banyak nilai-nilai positif sih kalau menurut gue tuh. Jadi terutama untuk jadi dia ada 2 tokoh utama di sana. Yang pertama tokohnya udah punya anak 3, terus kemudian tokoh yang kedua itu
mereka lagi nyari pasangan. Jadi nilai-nilainya itu nilai-nilai kekeluargaan lah, gimana kita ke anak-anak dan gimana kita ke pasangan. Nah ini coba gua rangkum ke sini sih, mudah-mudahan bisa cukup menarik. Terus ilmu parenting atau ilmu pengasuhan ini sebenarnya kadang suka ditanyain sih, kita tuh perlu nggak sih? Sebenarnya gue masih dalam posisi single atau nggak punya anak, nggak sih ya udah belajar gitu. Ya sebenarnya jawabannya ya misalnya belum ada anak-anak atau malah mungkin bahkan belum punya pasangan gitu ya. Dengan belajar ilmu parenting ini harapannya dengan early start juga mudah-mudahan ketika kita nantinya sudah dikasih amanah, kita udah jadi lebih siap tuh harapannya. Terus kemudian kalau misalnya kita di posisi yang sudah punya anak nih, anak-anaknya masih kecil, nah ya memang ini udah jadi semacam momentum lah ya, mudah-mudahan bisa jadi momentum buat kita bisa jadi lebih baik dengan belajar ilmu parenting. Terus gimana kalau misalnya ternyata anak-anak kita udah keburu gede nih, keburu dewasa gitu. Ya mudah-mudahan dengan belajar ini tetap ya nggak ada kata-kata yang terlambat. Mudah-mudahan kita bisa mengekspedite mungkin kekurangan-kekurangan yang udah pernah kita lakukan ke anak-anak kita, mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Jadi di ketiga fase ini nggak berarti yang sebelah kiri lebih baik daripada yang tengah atau yang paling kanan itu juga paling baik, nggak ada sama sekali sih ya. Jadi setiap fase kehidupan kita ini ya kalau kita jalanin sesuai dengan perannya, kita belajar, mudah-mudahan kita bisa jadi terus yang terbaik di masing-masing fase ini. Nah, materi ini gue buka dengan sebuah scene atau sebuah adegan di dalam buku yang Sabtu Bersama Bapak. Jadi di sini waktu itu kasusnya dia seorang pekerja offshore gitulah. Terus lagi ada konflik sama istri dan anak-anaknya. Terus kemudian dia ngeliat ada 2 orang karyawan gitu yang lagi konflik juga di tempat kerjanya, lagi berantem gitulah. Terus kemudian akhirnya jadi kasusnya itu ada seorang engineer yang lagi dimarahin lah sama atasannya. Terus kemudian akhirnya mereka berantem terus-terusan dan si engineer itu akhirnya memutuskan resign. Nah, ketika melihat adegan itu dia kepikir. Jadi kalau misalnya orang karyawan itu berurusan dengan atasan atau rekan kerja yang buruk, itu dia masih bisa separah-parahnya itu ya dia menghindari itu, resign gitu. Terus juga kalau misalnya kita hidup di lingkungan bertetangga, kita punya tetangga yang buruk, nggak baik lah perilakunya dan segala macam, kita masih bisa menghindar juga. Bisa separah-parahnya itu kita masih bisa pindah rumah lah. Terus kalau anak gimana ya? Dia terpikir tuh si Topan. Anak itu nggak pernah minta dilahirkan oleh orang tua yang buruk. Dan ketika mereka mendapatkan orang tua yang buruk, mereka nggak bisa minta ganti. Ya, anak-anak nggak pernah bisa minta ganti orang tua karena mereka nggak pernah minta juga dilahirkan sama orang tua yang itu. Jadi poinnya ini alasan kita kenapa kita harus jadi orang tua yang baik. Nah ini caranya nih. Nah ini kita mulai beralih juga ke buku yang pertama tadi yang karangan dari harus mulainya belajar dari mana. Ini ada beberapa poin di sini. Ini poin-poin awal nih, poin-poin awal yang gimana caranya kita coba untuk mengikat hati anak. Di sini ada 3 poin yang yang pertama itu adalah kita sebaiknya sering melakukan aktivitas fisik atau sering meluk atau nyentuh anak secara fisik, secara langsung gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau kita mikir atau relate ke orang tua kita dulu, nah mungkin kita nggak dapat itu ya dari seorang bapak. Kalau gue pribadi, gue kayak gitu ngerasain jarang dipeluk atau mungkin bahkan ya pernah lah ya mungkin tapi jarang lah dipeluk sama seorang ayah. Padahal itu jadi salah satu yang bisa mengikat hati anak sebenarnya dengan dia merasakan pelukan atau sentuhan fisik secara langsung, itu bisa merelate dia ke orang tuanya, dalam hal ini ke ayahnya. Poin yang kedua, ungkapkan rasa sayang secara private. Jadi langsung gitu, misalnya contohnya di sini kita dudukin anak sambil mangku gitu atau sambil ngobrol langsung sama anak bahwa kita tuh sayang sama dia gitu. Dengan kayak gitu mudah-mudahan dia tuh ngerasa kayak oh ini benar-benar rasa sayang yang spesial gitu loh. Apalagi kalau misalnya dibisikin gitu ke telinganya, ayah punya rahasia loh. Rahasianya apa nih?
ayah sayang loh sama kamu gitu misalnya kayak gitu lah. Terus yang ketiga, mendoakan anak secara terbuka. Nah, ini biasanya kalau bisa kita aplikasiin tuh kayak misalnya lagi sholat jamaah di rumah gitu misalnya ya. Terus di akhir sesi kita doain tuh anak secara terbuka. Jadi misalnya ya Allah mudah-mudahan si ini siapa nama anak kita itu jadi anak yang soleh atau soleha gitu. Nah itu kalau pengalaman gue pribadi juga di sini dia jadi Arsila tuh jadi inget gitu loh bahwa dia diharapkan jadi apa sih gitu sama ayahnya atau sama ibunya gitu. Jadi benar-benar mendoakan anak secara terbuka, verbal, dikeraskan dan didengar sama anak. Nah terus salah satu poin yang berikutnya lagi yang penting. Jadi di buku yang Fatherman itu kan mengasosiasikan ayah itu sebagai superhero ya. Namanya superhero itu kadang-kadang punya satu kelemahan. Nah kelemahan utamanya ini kalau di Fatherman ini atau seorang ayah yang mau jadi superhero itu adalah penggunaan gadget. Ini yang harus diatur sih sebenarnya. Jadi gimana kalau kita lihat di ilustrasi ini seorang anak kecil gitu sedih gitu tampangnya ya kalau ngelihat misalnya ayah sama ibunya itu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah ini coba mudah-mudahan bisa kita atur lah ya. Bukan berarti kita juga harus lepas 100% dari gadget karena itu juga kondisi saat ini yang tuntutannya banyak yang melibatkan penggunaan gadget. Tapi poinnya adalah gimana caranya kita ngatur sih penggunaan gadget secara waktu atau mungkin secara tempat dan semacamnya. Tadi poin awal yang gimana caranya kita bisa mulai dekat sama anak. Nah, kalau untuk ayah sendiri, kalau di depan tadi kan judulnya itu ayah dengan 1000 peran ya. Nah, itu sebenarnya di sini kalau dibahas di dalam bukunya hanya ada 7 peran sih sebenarnya. 7 topi pengasuhan istilahnya di sini. Sebagai ayah atau sebagai orang tua itu perlu bisa nih memerankan 7 item ini secara bergantian. Kadang-kadang kita bisa pakai topi yang pertama, topi kedua, atau kadang-kadang jadi topi yang ke-6 atau bahkan topi yang ke-7. Nah ini kayak gimana? Coba nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama ini topi konselor. Kalau kita di sekolah dulu mungkin bimbingan konselor ya. Nah itulah sebenarnya mirip-mirip. Ini gimana caranya kita dengerin anak gimana caranya. Nah ini topik konselor ini diperlukan bahkan ketika dalam kondisi ayah sebagai pencari nafkah umumnya itu sibuk di luar. Jadi seorang ayah yang baik itu juga nggak harus mesti bisa ngasih waktu yang dominan di rumah, nggak selalu harus seperti itu karena memang tuntutannya ayah juga kan harus produktif di luar ya. Nah, gimana cara mensiasatinya? Kita itu sebaiknya harus hadir itu di saat-saat yang tepat. Jadi kayak kalau superhero itu kan kadang-kadang datangnya cuma pas pada saat-saat terdesak doang gitu ya. Hanya pada saat ketika misalnya tokoh di film itu udah hampir kalah gitu baru dia datang gitu. Nah, itu juga mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, jadi ada 2 momen yang dimana ayah tuh harus hadir. Usahakan tuh harus hadir. Yang pertama saat anak lagi sedih, yang kedua saat anak lagi sakit. Nah, ini kondisi-kondisi di mana sebaiknya ayah harus datang di situ karena ketika kondisi anak sedang sedih dan dia mendapati ada ayah di situ, dia punya timbul kepercayaan bahwa oh ayahnya ada loh di saat-saat dia lagi ngedown kayak gitu atau lagi sakit. Ayahnya juga ada saat-saat itu. Jadi mudah-mudahan dengan kayak gitu dia menempatkan si ayah itu sebagai orang yang memang ada di saat-saat yang tepat gitu, saat-saat yang dia paling dibutuhkan. Itu topi yang pertama, topi konselor. Yang kedua, ini topi motivator. Motivator ini nggak mesti kayak misalnya Mario Teguh gitu ya, yang bisa ngasih motivasi atau kata-kata yang bagus, kata-kata motivasi yang bersayap gitu, yang keren gitu. Nggak mesti selalu. Nah, yang ditekankan di sini ada 2 poin. Yang pertama itu jaga kredibilitas lewat teladan. Jadi ngasih contoh, walaupun misalnya kita nggak bisa berkata-kata kayak motivator gitu, tapi kalau kita ngasih contoh yang baik, ya mudah-mudahan insya Allah sih anak-anak juga bisa ngikutin itu. Contohnya misalnya ngasih teladan itu kayak kita nggak membiasakan diri untuk bicara keras misalnya di rumah, atau
nggak manggil atau yang berkomunikasi dengan nada yang lembut gitu. Jadi ketika anak-anak nggak biasa melihat orang tuanya teriak, mudah-mudahan dia juga nggak teriak terhadap orang tuanya gitu. Seperti itu kira-kira. Terus yang kedua, ini cari momentum yang tepat. Ini juga salah satu momen di mana ayah sebaiknya tuh hadir, yaitu ketika anak lagi unjuk prestasi. Ini biasanya sih buat teman-teman yang anak-anaknya sudah SD gitu ya, atau mungkin sudah sekolah, atau mungkin di TK, di playgroup gitu ya. Jadi ketika anak-anak lagi unjuk prestasi, misalnya nari atau misalnya baca puisi atau lomba-lomba semacamnya itu kita bisa mengusahakan diri untuk hadir, karena di situ dengan hadir anak jadi ngerasain kayak oh dia jadi berharga ya, sampai ketika dia nunjukin kemampuannya ayahnya itu ada di situ gitu. Diharapkan itu jadi lebih memotivasi dia. Itu topi yang kedua. Nah, topi yang ketiga ini yang cukup panjang pembahasannya, itu topi entertainer. Ini topi yang kayak semacam teman main sih sebenarnya, gimana caranya seneng atau anak tuh bisa seneng main gitu. Nah, ini tantangan yang berat sebenarnya di kondisi kita saat ini, di orang tua yang punya anak di dunia yang banyak sekali saingannya ya, dari sisi gadget, saingan juga dari sisi lingkungan. Ini diberikan di ini gimana kita bisa pakai topi entertainer ini dengan baik. Yang pertama, ini kita mesti coba untuk beri sapaan yang berkesan. Jadi diharapkan anak bisa nyaman cerita. Ini contohnya seperti apa? Kayak misalnya kalau kita pulang sekolah gitu ya, atau anak-anak pulang sekolah, mudah-mudahan yang langsung nanya misalnya suka gitu hobinya dia yang punya burung pipit itu, dia dengan senang hati langsung cerita, langsung oh iya burung saya kayak gini gitu, dan itu bikin dia nyaman. Dan habis itu kalau misalnya kita udah bisa kasih sapaan yang enak, sapaan yang tepat, maka tinggal siap-siap pasang telinga aja, karena kita tahu anak-anak itu suka cerita ya. Nah, ketika dia sudah nyaman cerita, ya udah tinggal kita dengarkan, direspon gitu dengan baik. Ya dengan kayak gitu anak-anak bisa jadi lebih menganggap bahwa orang tuanya itu sebagai teman yang asik kok. Minum papi. Nah, itu topi yang kiat yang pertama ya, memberikan sapaan yang berkesan. Nah, terus yang kedua nih, ini memfasilitasi kebutuhan untuk bermain. Nah, ini tadi sempat gue bilang bahwa tantangannya agak berat ya di kondisi saat ini. Gimana menghindari anak-anak dari yang kecanduan gadget terlalu berlebihan atau screen time juga terlalu banyak. Ini kita membuat seorang orang tua itu hadir di sana sebagai tempat bermain buat anak. Ada beberapa tips di sini. Yang pertama, seriuslah saat main. Nah, ini jadi main tapi serius gitu loh. Jadi benar-benar kita saat main sama anak itu ya kita bukan jadi karyawan di sana, atau mungkin bukan jadi pengusaha di sana, atau mungkin bukan jadi suami juga di sana. Jadi seriuslah jadi saat main sama anak. Jadi kita jadi teman main sama anak. Kalau misalnya perlu guling-gulingan di rumput gitu ya, guling-gulingan lah gitu. Atau kita mesti lompatan anak, kita lompat lah. Ya serius jadinya mainnya, nggak sambil main HP misalnya sambil main anak gitu. Itu buat anak juga nggak enak ya, ini kok ditemenin apa enggak sih gitu loh. Mungkin anak-anak merasanya kayak gitu. Itu yang pertama, poinnya pertama. Yang kedua, jangan mengandalkan media. Nah, ini kayak misalnya kita terlalu, misalnya kita belikan mainan gitu ya, terus anak harus main sama anaknya, itu terlalu itu sih, terlalu mengandalkan media. Yang kita bisa main gitu, apapun kita bisa jadikan mainan. Terus yang ketiga, fokus pada kebersamaan. Bukan ini katanya kita lomba sama anak gitu, lari sampai menang lah gitu, biar anak tuh bisa ngerasain menang juga anak. Nah, terus yang selain main, yang ketiga ini kita juga bisa cerita nih, bisa bercerita sama anak, atau
kalau bisa sambil dongeng gitu, atau kalau misalnya kita nggak punya kemampuan cerita atau dongeng, ya paling nggak bacain buku lah gitu untuk anak di momen-momen misalnya anak-anak mau tidur gitu. Kalau pengalaman gue ke anak itu waktu Arsila sempat ngerasain susah buang air besar, ya akhirnya kita bacain buku waktu itu tentang buku di mana anak di situ, di tokohnya itu juga sama takut gitu ketika dia mau buang air besar karena takut sakit dan semacamnya. Nah, kita bacain itu tiap malam, coba untuk mengubah mindset anak-anak kayak gitu sih. Nah, yang terakhir di peran top entertainer ini nemenin anak sambil menjelajah atau jalan-jalan. Ini benar-benar purely jalan ya. Karena jalan itu kita bisa sambil menjelajah, memenuhi rasa keingintahuan anak. Tentunya jalan-jalan yang juga sambil edukasi, nggak mesti jauh-jauh juga ya. Karena anak-anak juga ketika melihat sesuatu yang baru di sekitarnya dia, itu menarik perhatian, itu juga bagian dari penjelajah. Itu topi entertainer yang cukup panjang pembahasannya. Nah, ini salah satu tips juga dari buku Yang Sabtu Bersama Bapak. Gimana kalau anak yang kerja, ayah yang kerjanya itu jauh dari anak. Contohnya kalau yang di buku itu ketika dia tuh kerja di offshore ya. Nah, tips yang dia bagikan saat itu adalah sediain waktu nih yang dedicated untuk video call di luar jam kerja. Itu benar-benar sama anak misalnya, nggak dicampur antara misalnya video call sama istri dan sama anak. Ada momen kayak gitu, tapi ada momen juga khusus sama anak. Yang kedua itu punya proyek unik, misalnya kita ngerjain sesuatu gitu yang berkelanjutan gitu. Ketika kita lagi cuti, bisa di rumah, kita punya proyek itu berkelanjutan. Itu biasanya bisa jadi momen yang ditunggu-tunggu anak ketika ayahnya cuti misalnya. Dan yang terakhir kita coba bisa sediain quality time sama keluarga ketika cuti. Itu juga salah satu tipsnya di sana. Nah, terus topi yang keempat nih. Ini adalah topi donor atau topi donatur. Nah, ini juga menyangkut peran ayah sebagai ya pencari nafkah sih ya. Karena ini butuh materi sebenarnya, butuh dana. Ini gimana sih caranya? Yang pertama ini sebagai topi donor ini kita suka membagikan atau memberikan sesuatu ke anak rutin, tapi yang penting rutin gitu, nggak mesti banyak, bisa sedikit, tapi yang penting rutin. Contohnya misalnya kalau kita lagi pulang kerja di kondisi normal ya, kita pulang kerja, kita bawain sesuatu yang disukain sama anak gitu, entah makanan atau apa gitu, atau mainan, nggak mesti yang selalu mahal, tapi yang sederhana dan rutin. Jadi ada yang ditunggu-tunggu ketika misalnya ayahnya pulang kerja gitu. Nah, yang penting yang kedua adalah juga harus divariasikan. Misalnya dia suka es krim, kalau dikasih dalam waktu seminggu es krim terus-terusan juga bosan juga dia nanti akhirnya. Nah, yang terakhir yang ketiga, ya sesekali bolehlah dikasih hadiah yang agak mahal sedikit. Misalnya dia emang lagi kepengen sepeda gitu misalnya yang agak mahal, sekali-sekali boleh kita kasih juga. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa ya sebenarnya di topi atau di peran donatur ini kita bukannya tidak mengajarkan kesederhanaan ya, sederhana itu bagus, tapi sederhana itu juga bukan berarti pelit atau juga bukan berarti foya-foya. Jadi sebagai ayah juga mesti tetap bisa ngasih sesuatu yang sebagai pengikat hati anak itu. Oke, lanjut yang poin kelima, ini ayah dengan topi guru di sini. Nah, sebagai topi guru ini memfasilitasi karakter anak yang punya rasa keingintahuan itu sangat besar sebenarnya. Jadi harapannya ya itu juga bisa jawab pertanyaan-pertanyaan anak itu, dan jawabnya itu juga enggak asal bunyi ya, bukan asbun aja, tapi juga memberikan informasi yang benar, dan tantangannya juga harus bisa mudah dimengerti sama anak-anak yang masih kecil. Itu tantangan juga buat para ayah. Jadi gimana caranya menjawab tantangan ini ya harus sering belajar dan harus terus cari tahu gitu, nggak pernah berhenti belajar. Ini topi yang kelima. Nah, topi yang keenam ini topi distributor atau promotor. Ini sebenarnya lebih ke kayak membanggakan anak sih sebenarnya di depan orang lain. Jadi contohnya itu kayak misalnya kita cerita ke teman kita bahwa oh anak gue nih
dia sudah bisa melakukan sesuatu loh, misalnya itu punya prestasi tertentu gitu. Nah, di sini poinnya apa sih? Ini kalau misalnya anak tahu bahwa dia dibanggakan oleh orang tuanya, maka ini juga membangun kepercayaan diri nih sama anak nih, gitu. Jadi anak tuh merasa berharga di hadapan orang tuanya, jadi udah nggak perlu lagi cari perhatian keluar. Emang perlu diatur juga sih ketika kita ngebanggain anak di hadapan orang lain, itu nggak boleh terlalu lebay juga, misalnya juga nggak boleh pakai tapi gitu, misalnya anak kita nih punya prestasi kayak gini-gini tapi bawel dia di rumah, itu juga anak udah diangkat gitu dibanting gitu ke bawah, ya nggak enak juga itu buat anak. Gitu. Nah yang terakhir ini topi pengasuh. Nah ini topi yang harus kita pakai sepanjang hayat sih, panjang hidup. Ini yang merangkum peran dari 6 topi yang sebelumnya. Jadi ketika kita pakai topi pengasuh ini, yang diperlukan itu ya pertama kesungguhan. Kesungguhan ini dalam hal mengupgrade diri kita, gimana caranya kita bisa jadi lebih baik terus, gimana caranya kita terus belajar, itu perlu kesungguhan di sana. Yang kedua itu kita perlu ketekunan di sini. Tekun juga berarti terus menerus gitu ya. Coba kasih pendidikan ke anak, itu juga bukan sesuatu yang instan. Terkait dengan poin yang terakhir yang dimana kita perlu kesabaran. Kadang-kadang kita udah coba ngasih sesuatu ke anak tapi hasilnya nggak sesuai harapan, ya akhirnya harus sabar lagi. Mungkin juga bahkan kadang kita nggak bisa memetik hasilnya itu ketika kita masih hidup gitu. Ya, itu juga mungkin dapat hidayah, anak-anak dapat hidayahnya ketika kita sudah nggak ada gitu, ya itu juga mungkin kan. Ya mungkin juga akan kejadian kayak gitu. Makanya 3 poin di sini kita perlu di situ. Perlu kesungguhan, kita perlu ketekunan, dan juga kita perlu kesabaran di sana. Terus kenapa sih akhirnya kita harus repot ini ngejalanin banyak banget tadi peran-peran yang tadi ini? Ya harapannya nanti ketika misalnya, jadi kita kalau misalnya kita pernah dengar doa anak untuk orang tua itu kan di bagian akhirnya ini yang sering kita dengar lah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku ketika masa anak-anak, ketika masih kecil. Harapannya ketika kita udah tua atau kita nggak ada gitu, udah meninggal, anak-anak bisa mendoakan kita itu dengan doa yang mulia ini gitu. Jadi sayangilah, ya mohon sama Tuhan, sama Allah gitu untuk menyayangi kedua orang tua sebagaimana mereka menghasihani atau mendidik kita ini ketika kecil ya. Poinnya ini, mendidik kita ini ketika kecil, mendidik anak-anak ketika kecil. Ya mudah-mudahan kita bisa dapetin doa itulah dari anak-anak. Ini juga hadiah buat orang. Ya banyak sekali ternyata peran yang harus kita jalani nih, harus dijalanin sama orang tua. Banyak banget gitu, tapi apa ya gini benefitnya buat orang tua gitu. Pertama, benefit itu dalam salah satu doa itu mengharapkan keturunan sebagai penyenang hati. Jadi kalau misalnya ini juga mungkin teman-teman pasti ngerasain juga ya, pernah ngerasain juga ketika misalnya pulang kerja terus melihat anak yang nyambut di depan pintu gitu atau ngajak main, itu bisa hilang rasa lelah gitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa kita dapetin nih sebagai anak-anak yang sebagai penyenang hati kita. Terus yang tadi juga udah sempat disebutkan di slide sebelumnya, sebagai investasi jangka panjang ini. Jadi ketika udah meninggal kan udah putus ya amalannya, kecuali beberapa hal. Ini yang termasuk adalah doa yang anak soleh. Terus kemudian juga ini yang sempat dibahas di materinya Daniel kemarin ya, bahwa yang sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang untuk keluarga. Dalam hal ini ketika kita tadi ngasih banyak untuk anak-anak, itu kita berjuang banyak untuk anak, ya mudah-mudahan itu sebagai sedekah yang utama. Karena sedekah yang paling utama itu adalah yang kita nafkahkan untuk keluarga. Itu aja yang bisa
dalam kesempatan kali ini ngambil juga dari Instagramnya Bapak-Bapak ID. Kalau misalnya teman-teman yang aktif di Instagram juga mungkin tahu lah ya, ini ada akun Bapak-Bapak ID yang suka tik gitu lah. Salah satu postingannya ini dia nyapa warganya ini, selamat pagi wargaku yang baik hati, ayo kita taruh HP main sama anak. Dari Pak Mas. Itu aja dari gua. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan atau ada hal yang nggak jelas, sekedar sharing aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, luar biasa sih ini. Ini apa namanya? Gue kebetulan juga dari tadi nih jadi topi konselor. Kayaknya nih dia dari tadi nangis ya. Jadi relate banget. Bisa langsung berasa. Oke, gimana teman-teman? Jadi itu menurut gue presentasi yang bagus ya, singkat tapi sangat relate. Ini benar-benar yang kita butuhin sekarang gitu sih, gue sih. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan aja langsung, bisa tanya langsung atau kita juga bisa berangkat dari room chat dulu ya, kali ya. Coba gue baca ini. Oke, jadi ada pertanyaan pertama nih dari Baba nih. Saat ibu nasihatin atau ngomelin anak dan ayah hobinya makin ngomporin ibunya, itu si ayah di topi yang mana nih? Karena nih, jadi ceritanya ibunya nasihatin atau lagi ngomelin, terus bapaknya ngomporin ibunya ya? Iya, boleh dijawab. Oke, ini ya nanti silakan ya kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin punya pandangan lain atau jawaban yang lebih enak gitu ya. Cuma kalau pribadi, misalnya konsepnya tuh mungkin bukan ngomelin anak kali ya. Jadi kita sendiri kalau misalnya diomelin sama atasan gitu atau sama orang tua juga kita dulu gitu ya, atau sama tetangga atau siapapun, ketika diomelin itu kan nggak nyaman ya bahasanya. Jadi mungkin sebaiknya coba kita hindari itu sih ya. Ketika misalnya kita ngomelin anak-anak, ya pasti ada kesalahan lah ya. Nah, anak-anak tuh pasti punya kesalahan, sama kayak kita dulu juga pasti pernah punya salah. Nah, sebaiknya kalau menurut gue sih di poin tadi dari ada beberapa topi-topi yang perlu dipakai sama ayah itu. Ketika misalnya anak melakukan kesalahan, dia di sana kita punya peran. Yang pertama jadi di topi yang kita kasih teladanan itu ya. Gue juga lupa. Baik banget habisnya. Oh ya, di topi ini, di topi konselor tadi yang pertama. Topi motivator ketika kita ngasih teladan ya. Kita ngasih teladan. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan, mungkin juga kita perlu reflect ke diri kita ya. Misalnya dia melakukan kesalahannya itu apa nih? Misalnya dia nggak beresin mainannya gitu. Oh, kita mungkin perlu nyacak juga misalnya. Kita tuh kalau di tempat kerjaan gitu atau di kamar kita sendiri gitu, kita rapi apa enggak sih gitu. Coba kita relate lagi nih, balik ke diri kita sendiri. Kasih tahu anak itu pasti perlu juga ya. Gitu. Itu di ketika di topi guru. Nah, ketika kita ngasih tahu ke anak gitu bahwa jadi manusia itu, jadi anak-anak itu ya mesti rapi nih gitu. Nah, tapi kita juga harus ngelakuin teladan yang baik, ngasih teladan yang baik juga ya. Jadi nunjukin ke anak bahwa misalnya ngelakuin hal yang salah tadi itu nggak bener loh gitu. Kita kasih contoh yang baik tuh kayak gimana gitu. Itu sih yang menurut gue ya. Silakan tapi ya. Nanim, Kiki, Yo. berarti ngejawab pertanyaan yang tadi juga kayak ketika ibunya lagi kasih kayak negesin ke anak, misalnya ngasih tau harus yang benar begini-begini, bukan marah ya. Maksudnya tadi berarti peran ayah itu mending diem dulu ya, nggak usah ikut-ikutan kan, maksudnya gitu. Biarin dulu porsi ibunya dulu gitu. Apa baiknya harus ikut nimpalin juga? Tadi kan ke situ ya arah pertanyaannya gitu. Apa sebaiknya ya diem dulu, maksudnya ikutin ibunya dulu, gitu. Baru mungkin nanti ayahnya baru menambahkan, misalnya gitu. Yang paling penting juga antara ayah dan ibu ini nggak boleh ada perbedaan ya. Perbedaan, iya setuju itu. Sampai anak-anak tuh nanti
punya excuse gitu. Jadi misalnya Ya. ketika ayahnya ngelarang A gitu, terus misalnya ibunya ternyata ngebolehin, itu nanti dia bisa jadi celah tuh. Misalnya dia bakal, udah kalau gue mau ngelakuin yang A, gue ke ayah nih, atau kalau gue lagi pengen yang B, gue ke ibu nih. Nah itu jangan. Kalau bisa sih kita itu tadi kompak lah gitu ya. Jadi misalnya ketika ibu lagi menegaskan sesuatu yang nggak boleh nih, misalnya yang B gitu, ayah bisa dalam posisi diam juga gitu misalnya, atau juga mungkin bisa nenangin kalau misalnya gitu ya kondisinya si anak jadi sedih benar gitu ya, atau kan benar gitu ya, kita bisalah ngasih nenangin anak gitu. Tapi yang pasti adalah kita jangan menegasikan pernyataan si ibu di depan anak. Jangan sampai kita kelihatan nggak kompak sih di anak. Itu sih. Silakan ya kalau ada yang mau nambahin. Yang kejadian keseringan kayak gitu, Ki. Kenapa Anak tuh? bikin kesalahan, terus kan melin kan ya, diingetin lah maksudnya. Terus habis itu kan dia sedih tuh. Gitu-gitu. Terus ntar ayahnya yang ini deketin. Jadi kayak ayahnya tuh kayak angelnya gitu kalau di sini. Sama. Bilang, Suamiku gitu juga. tadi kenapa memangnya gitu. Misalkan Alvila belum rapiin mainan gitu. Harusnya gimana dirapihin mainannya? Kalau dirapihin emangnya gimana? Jadi mudah gitu kalau mau cari mainan. Oh ya udah, yuk kita rapihin mainannya. Terus habis itu minta maaf sama ibu kayak gitu. Itu yang biasa kejadian di sini. Iya. Tapi poinnya itu sih jangan sampai Gitu lah ya kira-kira. dua orang itu jangan sampai beda ya. Iya, betul, setuju. Next tuh Pak Ian, pertanyaan selanjutnya. Bentar dulu, Pak Baba gimana nih? Udah Iya, Pak Baba. satisfied belum? Kalau misalnya nggak jawab, gua anggap udah ya. Siap. Aman. Kalau gue sih Lanjut. sebenarnya lebih ke iseng ya. Apalagi kalau lihat muka anak sedih tuh malah pengen lebih ngisengin lagi. Thank you Nim. Iya, emang kita bapak-bapak emang selalu nggak pernah dewasa sih emang, jadi nggak apa-apa. Oke. Terus next dari Daniel, misalnya anaknya nonton YouTube Kids, ayahnya nemenin, nah itu termasuk copy entertainment apa bukan? Atau yang dimaksud itu cuma physically aja gitu? Nah, kalau ini masuk ke topi entertainer tadi ya, sebenarnya kita juga kalau main sama anak, kadang-kadang gue juga suka bingung ya main apa nih ya. Media itu sebagai bantu lah gitu ya. Misalnya kita bantu main sama anak. Nah kalau di kasusnya kita nonton YouTube, itu juga salah satu yang pernah dengar juga ya, ketika anak nonton atau screen time, kita memang perlu hadir di sana, nanggepin sesuatu yang ada lagi dia tonton. Beberapa fungsinya tuh kayak, jadi misalnya anak tuh ngerasa bahwa dia tuh tetap diawasin loh ketika dia punya private time kayak nonton YouTube kayak gitu. Dia tetap terjaga, tetap diawasin, ngerasa kayak gitu. Yang kedua, dia juga tetap ngerasa ditemenin walaupun misalnya ya main ini tetap jadi kayak main gitu di sana. Dan memang sebaiknya tetap kita dampingin, nggak cuma dikasih doang nonton YouTube kayak gitu. Gitu. Ya, jadi mostly kita kalau nonton di sini bolehnya pakai media yang besar. Either itu TV gitu atau laptop. Jarang banget sekarang dikasih HP. Jadi biar kita juga sama-sama tahu apa sih yang dia tonton. Jadi ada fungsi controlling juga di sana dan ada keterlibatan juga. Oh, lagi nonton ini. Pernah kita juga akhirnya nge-cut, kayaknya nggak usah nonton video ini lagi deh. Abis nonton video ini jadi marah-marah gitu. Itu fungsinya juga sih. Jadi misalnya ada video yang menurut kita kurang pas nih, udah ya nggak usah nonton yang ini ya gitu. Ya oke sih sejauh ini, dengan kita tetap kasih nonton yang lain gitu. I see. Kalau nanya dong, boleh nggak? Lanjut. Nah, Nim. Boleh, Mevi tanya aja. Oh, nah, Kita nungguin lu. Boleh. Oh, maaf. Nggak, kalau misalnya anaknya main game, terus bapaknya, ini ceritanya si anaknya nggak bisa main, terus dia nanya ke bapaknya, akhirnya bapaknya yang main, terus mereka main berdua. Itu sebenarnya benar apa enggak sih? Gue gemes sebenarnya ngeliat suami gue. Jadi mereka main berdua gitu gamenya. Tadinya anaknya yang nggak bisa, anaknya.
Terus Sering lah mereka kayak gitu. terus dibantuin sama bapaknya, akhirnya dia main berdua. Itu sebenarnya bener nggak sih kalau kayak gitu? Itu tetap entertaining juga, Kak? For the records, ini pertanyaan-pertanyaan yang gue expect. Gue juga baru mau nanya itu tadi Mel. Karena Sama berarti ya? gitu. Iya. Balik ke Kayaknya nggak apa-apa ya. keluarga Kayaknya kali nggak ya. apa-apa deh. Ya. Itu kelakuan gue di Balik. rumah juga sih. Itu wajar. Game apa, Mel? PS? Enggak, jadi kan kayak dia punya mainan Pororo gitu, terus harusnya kan loncat atau apa. Awalnya tuh dia bilang, Abi ini nggak bisa. Nah, terus dicontohin kan sama ayahnya. Nah, ternyata anaknya lebih senang lihat ayahnya main. Abi aja yang main. Jadi dia nonton ayahnya main dan ayahnya senang. Gue pusing. Ini sebenarnya yang butuh mainan anaknya apa bapaknya? Bapaknya haus. Nggak apa-apa Kalau itu gua ya. ini ya buat belajar juga. Game itu kan bisa melatih otak juga ya. Asal kita punya ininya aturannya, misalkan waktunya dibatasi. Ya, setuju betul. Waktu, Disiplin kepembatasan waktu kayak gitunya, Iya, gue lebih demen lihat suami main sama anak sih kalau kayak gitu daripada dia main sendiri sebenarnya. Ya, setuju. Pasti lebih gue biarin jadi- aja gitu. Jadi masih oke ya? Perlu pertimbangan Kalau juga menurut kali gue. ya. Itu kan termasuk mainan yang gadget gitu ya, mainan yang secara fisik agak sedikit minim lah ya, minim kontak fisik. Sementara juga anak-anak kita tahu bahwa mereka tuh butuh banyak bergerak gitu. Jadi sepanjang ya bener kata teman-teman tadi sih, sepanjang porsinya memang bisa diatur masih oke sih. Tapi asal memang diimbangin. Jadi kayak misalnya kalau pagi itu, kalau apalagi di masa-masa WFH kayak gini kan gue masih di rumah ya. Kalau pagi itu misalnya anak-anak bangun pagi jam 6 gitu, itu spare waktu misalnya main di depan tuh, di teras atau di depan rumah gitu, di depan komplek. Entah itu main bola atau main sepeda gitu. Sesuatu yang mungkin bikin dia capek gitu loh di pagi hari gitu. Jadi ketika misalnya dia malam dapat screen time pun atau main game sama bapaknya gitu, masih oke ya menurut gua. Asal porsinya sama kegiatan fisik contohnya. Nanti ngaruhnya sama tumbuh kembang ya kalau kayak gitu, mungkin nanti dibahas sama Pak Dokter anak ini, Pak Dokter TP. Setuju, itu dia tuh. Kakek, lu jangan diam-diam aja. Semua mau nanya semua topik kita nyambung, guys. Tenang aja. Oh, gadget nih, guys. Oke, gimana, Mev? Ya oke lah, gue terima. Ya, berarti intinya kalau misalnya ntar bapaknya ikut main ya udah dilihat porsinya aja kali ya. Ya kalau udah 12 jam terus-terusan mungkin stop kali ya. Porsinya itu maksudnya porsi bapaknya lebih banyak main daripada anaknya atau gimana nih? Oh, Karena gue bukan. lihat suami gue yang lebih sering main daripada anaknya lebih seneng nonton bapaknya main ternyata. Kalau Berarti poin gua sih suami lo mainnya butuh tadi. hiburan. Kalau poin gue sih tadi mainnya tuh main antara main gadget sama main fisik ya. Berarti lu nanyanya di forum, jangan di forum anak, forum bapak-bapak nanyanya, Mev. Harusnya. Salah ya. Ya gitu sih, Map. Porsi main fisik sama porsi main gadgetnya sih. Menurut gue sih perlu diseimbangkan ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut. Jadi next question gue lihat di chat nih ada pertanyaan dari AB. Ini menarik sih. Supaya kita sebagai orang tua nggak kecanduan gadget tuh gimana ya gitu, apa ya gitu. Nah sebetulnya udah dijawab nih sama Rina, tapi gue nggak tahu apakah menurut Nanim ini cukup apa enggak ya. Jawabannya Rina adalah sadar diri. Menurut lu gimana, Nim? Perlu ditambahin nggak, Nim? Coba deh, Nim. Pengakuan udah berhenti main PS sejak nikah. Tanpa diminta. Dulu gue hobi juga yang main PS gitu kan. Walaupun cuma main, apalagi waktu di Cilegon ya. Waktu masih kerja di luar kota gitu kan. Apalagi pulang kerja nggak ngapa-ngapain itu main PS gitu. Mau habis nikah ya mau udah hampir nggak pernah ya main PS. Poinnya sih kalau menurut gue itu poin ketika kita memutuskan untuk berkeluarga atau nikah atau punya anak ya. Berarti kan kita sudah merasa bahwa kita udah cukup dengan diri kita sendiri sih. Jadi
Gue sih kalau gue mikirnya gimana cara ngatasin kecanduan sama gadget itu, gue nganggap diri gue tuh udah cukup main dulu. Udah sekarang kan saatnya udah punya anak ya. Dulu kalau misalkan belum punya anak, punya waktu sendiri, belum punya istri gitu, ya gue bisa main gitu. Tapi sekarang ada tanggungan ini, ada tanggungan anak, ada tanggungan istri gitu. Yang tanggungannya itu bukan cuma dari sisi materi doang ya, dari sisi waktu gitu. Makanya emang capek sih jadi ayah. Makanya tadi di akhir tuh gue sebutin, ya selamat bercapek-capek sih jadi ayah. Itu emang bener kata Marina, sadar diri akhirnya. Gitu. Jadi intinya betul, Be, sadar diri. Udah gitu. Gimana, Be? Atau mungkin kalau butuh me time dibikin kandang waktu sendiri kali ya. Itu ide bagus. Gimana, Pak Abe? 5 detik nggak jawab, gua anggap lewat. Kayaknya dia udah nggak ada deh, kartunya udah dibuang sama 45. istrinya. Udah 5. Mau nanya dong, boleh nggak lagi? Wifi-nya udah dicabut kayaknya sama istrinya. Siapa nih? Ini siapa sih? Gue, Mevi. Gue. Gue, Mevi. Gue itu siapa, Me? Eke. Mevita, dia nggak dikesarin. Sebenarnya kalau buat bapak itu, time-nya itu apa sih? Me Kepo time-nya lu, itu. Meh. Banyak kok. Enggak, maksudnya. Pertanyaan bukan buat gue. Enggak, Nyuci maksudnya. motor, Lo hobinya ngapain, Me? nyuci motor di luar misalnya. Bentar ya. Kalau laki gue kita tidur. Nah, itu dia gue. Kalau laki gue me time-nya main gitar di teras, misal gitu, Meh. Nah, Main beda-beda. juga Laki lu time sih, apa? Meh. Laki lu. Bukan. Ini mumpung suami gue nggak ada, jadi gue lagi mencari tahu. Ya, boleh lah, boleh. Iya, gue curhat. Nggak, soalnya gue agak bingung sama dia gitu, karena gue sebelumnya itu kan yang gue tahu dia memang me time-nya buat dia itu main game. Nah, jadi gue ngerasa kalau dia udah main game sama anaknya, ya dia udah ngejalanin me time-nya dong. Ya, boleh nggak sih kalau gue pikir kayak gitu? Apa tetap gue harus nyediain me time buat dia gitu? Setelah dia mau ngapain gitu pada saat anaknya tidur gitu. Mev, Tapi yang gue tahu me time suami gue itu main game. Mev, Me itu time-nya kan, dia. halo Mev, itu kan suami lu ya, ngapa nanya ke kita, Mev ya? Bukan, nggak maksudnya kalau buat laki-laki, maksudnya kalau buat laki-laki itu, misalnya dia udah ngerasa kan game me time, misalnya lo nih, me time-nya itu main game, terus lo udah main game sama anak lo masih butuh me time lagi nggak gitu maksudnya? Namanya juga me time. Me time itu benar-benar lo main sendiri atau sesuatu yang lo suka lo mainin sama anak lo juga udah bisa lo me time karena udah Time tuh sendirian laki-lakinya, nggak diganggu. berarti Nah, ini kakek nih suaranya dia tahu nih. Berarti sama sekali nggak boleh diganggu. Apa Heri Time itu? laki-laki itu ya sendirian, nggak diganggu apa-apa. Oh, baiklah. Si Hendro. Lu ngapain, Bro? Iya bener sih, Me. Kalau me time itu ya, kalau kayak gue juga mengartikan me time ya, buat diri gue sendiri gitu ya. Me time ya benar-benar gue melakukan sesuatu itu sendirian, kesukaan gue sendiri gitu. Jadi ya mungkin laki lu harus dikasih waktu tetap sendiri juga gitu, bukan yang bareng sama anak-anak main gamenya. Mungkin ya, bener nggak tuh ya, Pak Nanim, Bu Vita? Ya, diomongin aja pas lagi pillow talk gitu. Me time-nya kira-kira yang nyaman gimana ya gitu. Misalnya tadi sukanya main game. Ya udah cari waktu gitu. Pas enakan pas kapan ya? Mungkin tadi kata Kiki atau siapa ya, Mepi, pas lagi anak-anak tidur misalnya berapa lama gitu. Ntar anak tidur dia main game nggak ngobrol-ngobrol juga sama istrinya, dicuekin juga kan ya. Males juga gitu. Jadi ya bikin kesepakatan aja, bentuknya apa, butuh berapa lama. Ya ibu-ibu kan juga butuh me time ya. Kadang gue juga bilang gitu waktu belum ada pandemi misalnya, gue minta Sabtu itu gue bisa keluar sendirian gitu. Ya udah sama bapaknya. Nah terus kalau bapaknya me time gimana? Bapaknya me time-nya tidur. Udah kalau lagi tidur ya nggak diganggu. Sumpah laki gue banget itu. Gue suruh dia punya hobi malah susah beneran. Gue tuh nyuruh biar punya hobi. Nanim, bapak-bapak banget ya, me-time-nya tidur ya. Tidur aja Luar gitu. biasa. Bener. Tidur itu udah Nim. Puyeng, Bro. Kalau nggak tidur. Itu lu gue contekin dulu, Nim. Berarti intinya benar-benar
me time itu waktu yang memang sendirian, gimana caranya ya tadi kesepakatan dibicarain gitu ya Fit ya. Mungkin dia selama ini Mepi ngiranya masih main sama bocah itu kan udah me time itu ya, ternyata kata bapaknya enggak, orang gue lagi ngasuh anak gitu. Ternyata mungkin ada beda definisi di situ. Jadi kesimpulannya me time adalah me only ya. Jadi gitu ya, kita sepakat nih di sini ya. Sepakat. Poin dasarnya soalnya anak-anak itu sifatnya kan demanding ya. Jadi misalnya dia ketika kita interaksi sama anak, main sama anak, itu anak pengennya apa, kita nurutin gitu. Jadi ketika kita main atau kita aktivitas sama anak itu ya bukan, nggak berarti selalu senang-senang ya, walaupun misalnya kita senang ya, tapi ya pasti itu kayak anak tuh kita harus ikutin anak gitu loh. Jadi tetap memang butuh bakalan me time sendiri karena anak tuh selalu demanding gitu. Jadi walaupun nyaman sama anak, sebenarnya ya anak akan terus minta sesuatu, minta lagi gitu. Sebagai individu ya kita perlu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Gitu. Ya. Oke, kita bisa move on. Next ya, ini ada bapak-bapak kebingungan nih. Dia nanya gini, kalau ada pertanyaan dari anak yang kita tuh nggak tahu jawabannya, sebaiknya tuh kita jawab jujur kayak kita nggak tahu, atau dari ntar kamu juga ngerti kalau udah gede, atau gimana nih? Oh itu dari gue. Jawab nggak tahu ya kalau gue ya. Tapi di poin itu di buku itu juga disebutin. Jadi misalnya kita nggak tahu jawaban pertanyaan anak, kita jujur aja jawab nggak tahu, tapi kita janjiin nanti ayah cari tahu dulu ya gitu. Jadi misalnya kita jawab lagi atau kita bahas lagi itu besok. Nah, kapan kita bahas laginya itu mesti jelas kalau di buku itu ya. Misalnya besok kah atau minggu depan kah, dan kita benar-benar harus cari tahu sih di situ. Sekaligus cari tahu gimana cara jawab ke anak-anak. Itu sih. Oke, berarti di rumah dan di kantor sama ya kira-kira. Next, kalau teman-teman ada ini lagi? Enggak, gue puas sih jawabannya bener, tapi ya udah. Oke, ini dari Marina nih. Oke, jadi gimana cara bangun kerjasama dengan istri untuk berbagi peran-peran ini? Jadi dari mungkin mengacu ke topi-topi yang tadi, gitu ya. Gimana sih caranya buat dari perspektif mungkin dari POV ayah gitu ya, cara baginya gimana sama istri? Silakan. Ada apanya, Ma? Cara baginya ya itu kesepakatan atau nilai-nilai masing-masing keluarga sih ya sebenarnya. Kalau misalnya lu tanyanya ke gua, jadi mungkin nilai keluarga yang di keluarga gua tuh beda sama yang di keluarga yang lain gitu misalnya. Dan itu hasil kesepakatan kita sih sebenarnya, kesepakatan suami istri, dan itu bisa dibahas di sama-sama pilotok misalnya, atau di pokoknya ketika kita berdua sama pasangan biasanya sih kita sepakatin di situ. Entah misalnya kayak tadi dulu sebelum pandemi, istriku maunya me time di hari Sabtu atau Minggu gitu, weekend, ya berarti gue yang harus megang anak nih, bawa dia ke taman gitu atau main di rumah atau ngapain gitu. Itu bagian dari kesepakatan itu sih, Mar. Bu Mar, terjawab ya? Atau ada tambahan kalau dari teman-teman? Terima kasih. 1, 2, 3, nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan dari, oke, next ya. Ini jadi, oh nih dari Ina nih. Nim, lu pernah nggak marah ke anak lu? Oh, pernah, pas kapan? Tuh, mungkin bisa di-share. Ya pernah juga sih pasti ya. Pernahnya pas kapan? Biasanya pas capek itu loh. Namanya ini misalnya lagi ada pulang kerja gitu, terus misalnya lagi banyak problem juga di kantor, terus ternyata anak rewel gitu lah ya. Nah itu juga ya pasti pernah lah marah di kondisi-kondisi kayak gitu. Nah biasanya kalau gue lagi marah gitu, atau salah satu dari kita marah, yang satu itu harus bisa meredam yang lain sih. Jadi misal kalau lagi istri lagi agak kenceng ke anak gitu, guanya tuh nggak boleh dalam posisi yang sama kenceng juga gitu. Harus ngademin gitu. Jadi ngademin anak, salah satunya tuh harus bisa ngademin anak sih. Kondisinya gitu. Kalau dua-duanya kayak gitu, anak jadi nggak, ya sedih ya mungkin ya. Mana ya? Kasian juga kan.
Jadi intinya dua-duanya itu tetap harus sevisi, sepemahaman, cuma approach-nya beda gitu ya. Kalau yang satu lagi jadi good cop, yang satu jangan jadi, yang satu jangan jadi, yang satu lagi bad cop, jangan jadi bad cop juga lah gitu kira-kira. Sip, keren. Gimana guys? Lanjut ya? Lanjut, setuju. Lanjut. Nah, ini pertanyaan yang dari tadi gue udah kebaca, terus gue ngarep nih cepat banget nih nyampe ke pertanyaan ini. Dari Adis nih. Jadi kalau kita expose anak di medsos itu, batasan-batasannya sejauh apa sih dilihat dari porsi topik promotor orang tua gitu. Nah, ini topik kekinian banget sih nih, karena kan sekarang media sosial kan lagi di puncak-puncaknya ya, lu literally ngebagi apapun di hidup lu gitu kan, dan di hidup anak lu gitu kan. Pagi kan ini bukan hidup kita, kan hidup anak kita gitu kan yang dibagi kan. Gimana Nim? Atau kayak ngepost di Instagram gitu ya? Iya, Dis. Iya. Kan maksudnya banyak banget kan sekarang malah ada anak yang dari baru lahir aja udah punya Instagram gitu kan. Udah dibikinin tuh Instagram. Anak gue juga punya maksudnya, tapi itu pas dia minta sendiri gitu. Ma ini aku mau ngepost katanya dia gitu. Terus dia bikin sendiri. Emang anak sekarang tuh kan ini ya cepet banget gitu belajarnya. Nah, gue pengen tahu kalau kita juga orang tua kan kadang takutnya bablas gitu ngepost tentang anak. Nah itu sejauh mana sih kalau dari buku itu tuh kita jadi promotor, dari topik promotor itu kayak apa gitu? Kalau yang dibahas di buku itu sih sebenarnya kita ngebanggain anak itu biar anak tahu bahwa dia itu berharga loh buat orang tuanya. Jadi fungsinya sebenarnya ngebangun kepercayaan diri anak ya, dengan dia ngerasa bahwa dia tuh keren gitu loh, dan orang tuanya membanggakan itu ke orang lain dan dia harus dengar saat itu. Jadi kalau misalnya kondisinya posting di medsos gitu yang mungkin nggak tahu juga ya, anak-anak bisa nggak ya ngeh gitu bahwa dia tuh kelihatan keren di situ gitu. Kalau di buku itu sih dibahasnya ketika dipromosikan secara verbal ya, langsung di depan teman-teman orang tuanya misalnya kayak gitu. Kalau kalau di buku itu maksudnya saat kita sama anak itu ya, maksudnya anak itu bisa ngelihat atau bisa dengar sendiri gitu, bukan kan tadi karena kan kayak cerita ke teman kita gitu tentang anak kita. Tapi sebenarnya di buku itu maksudnya saat tuh anak juga dengar sendiri atau lihat sendiri gitu, bukan saat kita cuma gue pengen posting anak gue ini nih, anak gue habis menang ini nih gitu. Dis, kalau boleh nambahin sih, kalau gue ya suka posting-posting kayak gitu di medsos, gue izin dulu sih biasa sama anak. Kalau gitu gue biasain izin. Kalau gue ya, kayak contohnya apalagi Dava ya, anak gue yang umur 7,5 tahun udah lumayan ini kan. Kadang-kadang dia yang kayak, Ma enggak Ma, yang itu jangan gitu. Suka kayak gitu ngasih tahu, oh ya udah. Jadi gue menghargai juga sih gitu. Oh ya mungkin karena misalnya gue mau posting foto yang lagi di luar, kita buka masker sebentar, ternyata dia nggak setuju kalau di posting yang itu, harus postingnya tuh aku yang pakai masker kayak gitu. Jadi memang harus izin juga ke anaknya sih. Kalau gue gitu ya. Kalau anak yang udah bisa dilibatin asik ya kayak gitu ya. Iya benar. Wah kritis banget sih. Yang pantaran Dava, pantaran anak gue emang udah bisa kan, dimintain pendapat, dimintain izin kayak gitu. Karena dia juga udah tahu gitu, beberapa udah kenal sendiri gitu. Kalau yang terkait sama tadi promosiin anak di depan orang, jadi ingat postingan ini ibunya Maudy Ayunda. Jadi waktu itu pernah posting apa, terus ada yang komen, tawan hobi stalking ibunya. Ada yang komen gini, ya ampun dulu tuh kecilnya ini ya, yang pas lagi aku main ke rumah dia tiba-tiba dipanggil gitu, terus disuruh nyanyi di depan tante gitu. Sekarang udah besar, udah prestasinya banyak dan segala macam. Nah terus gue jadi ngaitin, oh berarti itu topik promotor kali ya yang kayak gitu. Si ibunya Maudy Ayunda itu pas ada temennya datang, dia bilang, iya nih anak gue Maudy udah bisa loh nyanyi gitu. Itu cerita kayak gitu waktu Maudy-nya masih SD yang kayak gitu. Jadi mungkin bentuk promosinya secara langsung biar anaknya dengar. Tapi kalau misalnya untuk posting di medsos,
ini melalui proses pembelajaran juga sih. Gue tadinya tuh yang bebas gitu lah, apalagi kan Arsila masih kecil ya, jadi kayak yang ya udah posting aja gitu. Tapi setelah dia besar, lama-lama kan nanya juga pendapatnya gimana gitu. Terus boleh nggak Ibu posting ini biar kawan-kawan juga semangat baca bukunya gitu, karena lihat Arsila juga senang baca buku, boleh misalnya. Oke, tapi baca-baca lagi yang terkait apa ya, resiko penyalahgunaan foto anak gitu, itu jadi mikir-mikir lagi kan. Ya memang akhirnya ada beberapa cara untuk meminimalisasi resiko penyalahgunaan foto anak itu sih gitu. Misalnya yang fotonya harus bareng sama orang dewasa, tidak dalam kondisi tanpa busana yang kayak gitu. Jadi mungkin kita perlu belajar juga tentang keamanan di dunia digital, dan itu juga perlu di-share ke anak mungkin ya. Iya. Iya, betul. Jadi intinya kita harus hati-hati lah ya, dan mungkin nggak cuma selain soal anak juga, apapun yang kita post ke sosial media itu emang baiknya dibaca ulang dulu, dilihat ulang dulu, aduh ini kira-kira appropriate nggak sih kalau gue share, ini kan maksudnya ini kan kehidupan pribadi ya, apalagi apa yang namanya kehidupan pribadi gitu ya, gitu. Gimana Dis? Tante, kalau misalnya anaknya udah gede, kira-kira lihat postingan kita gimana ya? Itu bagus juga tuh. Jadi lu jadi anak terus ngeliatin, aduh kok bokap gue ngepost gue lagi mandi gitu kan, kayak gimana gitu ya. Emang harus mikir 1000 kali lah kita kalau mau ngepost. Betul. Hati-hati juga sama identitas ini kali ya, identitas sekolah anak. Terus posisinya lagi di mana, atau misalkan yang lagi suaminya lagi dinas di luar kota, terus kita posting status, aduh sendirian lagi nih malam ini sama anak-anak gitu ya. Itu salah banget tuh, jangan sampai. Betul, jangan ngundang lah ya, aduh. Sip. Bijak lah guys kita pokoknya. Bijak-bijaknya betul sekali. Ntar gue mau cek Instagram gue gitu. Biar langsung kuat gitu. Okay. Apa sih Sena? Aku iri sama Kiki. Pret lu Sena. Oke, sip. Next ya. Oke, jadi itu tadi udah tutup. Next ini ada pertanyaan dari Prita. Prita ini kayaknya Tommy ya. Iya nggak sih? Kalau gue salah. Iya, benar. Oke, jadi dia tanya gini, kalau misalnya anak suka bandingin kita sama bapaknya temennya gimana tuh? Misalnya bapaknya temennya jadi imam di masjid, yang lainnya ayahnya galaknya nggak seserem kita gitu. Itu topik mana sih yang perlu diperbaiki sih? Gitu nih. Dia belajar bandingin dari siapa itu? Kalau kayak gitu ya, ketika anak, ya itu juga ya tadi pertanyaan kita juga tuh ya, dia belajar banding itu dari mana gitu. Apakah misalnya kita pernah ngelakuin hal itu juga ke dia gitu. Ketika misalnya kita bandingin dia dengan misalnya anak tetangga gitu ya, atau teman sekelasnya gitu. Yang lain udah bisa lari loh gitu, ternyata kamu jalan aja belum bisa gitu misalnya. Apakah kita pernah ngelakuin itu? Khawatirnya sih dia justru belajar itu dari kita gitu. Gue nggak tahu ya apakah mungkin dia juga ada belajar dari temennya gitu. Yang pasti ketika kita sebenarnya kan tahu ya, kita sendiri kan nggak seneng ya dibanding-bandingin kayak gitu. Jadi kalau ada anak melakukan hal yang kayak gitu, menurut gue sih ya dinasihatin dengan cara nggak perlu lagi ngelakuin kayak gitu, bahwa ayahnya juga keren kok gitu dengan kapasitasnya sebagai ayahnya dia gitu. Jadi misalnya kalau dulu istri gue sih suka bilang bahwa ayahnya tetap keren kok misalnya walaupun nggak bisa bikinin mainan sendiri gitu, tapi tetap bisa misalnya ngajak main yang lain atau bisa buatin makanan buat dia gitu, bisa buat gorengin telur gitu misalnya. Nah, poinnya adalah ngebikin anak tuh tetap bangga sama orang tuanya, apapun profesi bapaknya ataupun apapun profesi ibunya gitu, dibuat ngerasa bangga sih akhirnya. Jadi ketika pun dia ngebandingin sama orang lain, dia tetap dengan posisi yang bangga sama orang tuanya. Jadi idenya adalah
menanamkan pengertian bahwa orang tuh beda-beda dan punya keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi bukan Everyone is special gitu. gue tuh kayak takut banget gitu loh guys, gimana sih? Ya gue juga takjub guys kalau udah Vita cet gitu ya. Mungkin karena topiknya tuh Everyone is anak ya. special. Lu semua kan masih ngebayangin ke ini kan, ke muka anak lu masih kayak aduh, jadi relate banget nih pasti nih. Yes. Sering-sering deh bahas anak deh. Nggak lulus-lulus ya sekolah terus kayaknya gitu ya. Betul, Sekolah. kayaknya Bener nggak? paling berat waktu baru lahiran gitu ya. Ternyata pas lagi toddler gitu terrible tuh ya katanya ya. Iya. Ntar habis itu Fantastic Four gitu ya. Terus ntar anak SD, puber lebih berat lagi ternyata gitu. Terus Pokoknya aja ternyata nggak pernah ada wisudanya deh kita kayaknya ya. Jadi orang tua. Kebanggaan ke anak tuh misalnya kalau di kasus gue ya, kita tuh suka cerita misalnya lihat MRT gitu ya, atau lagi naik MRT, jadi dia cerita, oh ini ayahnya tuh kerja loh ya, bikin kayak gini nih gitu, ikutan berperan dalam pembangunan kereta cepat gitu. Nah itu ditanemin gitu, bikin anak jadi bangga. Nanti mungkin bisa misalnya ayahnya kerja apa nih sebagai yang lain gitu, misalnya di Pertamina, oh ini kalau lagi ngisi bensin gitu, nah itu ingetin misalnya, oh ya kerjanya ini loh gitu, bisa bikin orang-orang tuh pada bisa pakai bensin gitu, jadi bisa jalan-jalan misalnya kayak gitu. Mantap, betul banget nih. Oh ya guys, sebelum gue lupa, jadi nih kayaknya lagi belum ada beberapa pertanyaan, jadi mau ada selingan sedikit apresiasi untuk Atomic Habit dari Bu Vita. Silakan. Ya, jadi kita mau kasih tahu siapa the most consistent people of the week for Atomic Habit. Congratulations Papa Gon. Ini ngitungnya sampai Jumat. Congrats guys. Wah gile. 3 habit dilakukan berturut-turut tiap hari. Tanggal 1, 2, 3. Sabtunya belum dihitung karena kan siapa tahu ada yang mau ngajar habit di hari ini gitu ya. Padahal newcomers ya. Luar biasa sih. Selamat Gesa. BTW, iya, harus lanjut sampai sebulan guys. Jangan kayak ada tuh yang cuma minggu pertama doang, minggu kedua, 3 habis itu lanjut lagi lah Yan. Iya lanjut. Gue mau nanya dong Yan. Boleh. Yuk. Jadi di chat box kebetulan emang udah habis nih kayaknya pertanyaannya. Jadi silakan. Cepat kalau ngetik di chatnya ya. Langsung, betul. Udah silakan. Iya. Nggak gini, kalau soal gadget itu emang ini banget sih ya sekarang. Gue mau share sedikit, mungkin saudara gue itu lakinya tuh hobi banget main game. Anak perempuannya yang usia seumur anak gue itu 4 tahun 5 tahun itu sampai nggak mau main sama bapaknya. Itu bahaya banget sih. Jadi istrinya suka cerita sama gue, jadi kayak takut gitu maksudnya. Dia main apa-apa? Nggak mau gitu. Sampai gitu karena terlalu main HP dulu. Nah, kalau laki gue kebalikannya. Jadi terlalu strict, malah anak tuh nggak boleh pegang HP. Laki gue tuh sebisa mungkin nggak pegang HP di depan anak. HP tuh sampai diumpetin di tempat kerjanya gitu. Jadi anak gue tuh hampir nggak pernah lihat HP laki gue gitu. Nah kalau gue kan mau nggak mau sesekali cek handphone kan ya pasti. Ya, jadinya dan laki gue kalau anak udah minta HP, dia selalu gimana caranya main aja yuk sama ayah gitu, main fisik gitu ya, entah ya bercanda apa main, dia menghindari gitu. Tapi jadinya kalau minta HP tuh ke gue, anak gue juga agak gimana. Anak gue kadang gue suka minta sana sama ayah, nggak mau gitu. Karena laki gue sebisa mungkin ada ajak main. Nah kalau sama gue juga, gue dibatasin. Nah permasalahan gue sama laki gue tuh kadang suka panas kalau anak megang HP. Maksudnya kesel gitu jadinya. Maksudnya tiap orang kan beda-beda. Gue kadang-kadang sama laki gue suka mempertanyakan nih, ini apa yang salah tuh kita kali ya, kata laki gue gitu. Gue juga nanya gitu. Orang kok ada yang biasa banget anaknya megang HP nggak apa-apa gitu. Walaupun mungkin dibatasin juga ya. Tapi gue sama laki gue tuh kayak nggak bisa itu terlalu lama gitu. Maksudnya nggak bisa. Gue tuh 10 menit tuh gue alarm bunyi, sekali lagi
10 menit bunyi, lo nangis terserah, udah gitu kalau gue. Nah, menurut teman-teman sebenarnya emang udah teratur, udah macam-macam beda-beda, ada yang maksimal 30 menit atau gimana. Gimana? Gue tuh kadang maintain ini gue sama laki gue kali ya, apa harus mungkin ya udah nggak apa-apa dilonggarin dikit gitu biar anak gue agak lebih ya udah nggak usah ini gitu, mesti minta-minta mulu. Tapi jadi anaknya lebih baik ke gue mulu karena laki gue nggak pernah ngasih lihat HP. Menurut teman-teman gimana gitu? Bagus apa enggak? Bagus sih sebenarnya, cuman gue bingung kadang-kadang di rumah tuh, lalu curang lo, anak lo nggak mau HP sama lo, gue kan jadi kesel gue yang ngasih gitu jadinya. Gimana? Ya, jadi ini udah open discussion ya, jadi nggak harus Vita Nanim doang yang jawab. Teman-teman kalau misalnya punya insight silahkan di-sharing juga nggak apa-apa. Ya kalau gue sih ya, masalah gadget, kalau buat gue udah nggak bisa dihindarin buat anak-anak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngadepin itu. Ya anak gue juga main handphone gitu. Tapi emang bener harus diawasin, harus dibatasin gitu. So juga dia sekolah emang pakai gadget gitu kan sekarang. Tapi gue ambil positifnya juga, kadang dia banyak bisanya tuh dari media-media itu juga gitu, dari gadgetnya dia cepet banget bisa ngapalin bersama. Karena gue juga suka bilang kalau nonton YouTube pelajarin dulu yang di sekolah diajarin gitu kan. Ada loh di YouTube gitu, nggak cuma nonton cuma nonton kartun doang gitu, enggak. Jadi gue selalu ambil positifnya juga, tapi ya itu tetap kita tetap kita awasin. Yang penting itu gue nggak bisa ngindarin anak gue, nggak bisa megang gadget sama sekali. Iya sih emang gitu. Cuman soalnya gue tuh dari kita semua pasti di rumah ya sekarang di corona gini ya. Karena laki gue juga seringan di rumah, nggak corona juga di rumah gitu. Maksudnya kerjanya bisa dari rumah. Jadi kayak ada rasa bersalah ketika kok kita ngasih berlebihan gitu. Gue kadang-kadang gue ngerasa laki gue nih kita yang lebay kali ya, apa gimana gitu. Tapi kadang-kadang ya gue suka ya udahlah nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue sama laki gue sih mungkin yang kurang nggak apa-apa gitu, mungkin kurang nggak apa-apanya gitu. Itu sih yang tadi Ci, balik ke yang tadi Nani bilang, kegiatan fisiknya mungkin diforsir juga, lebih dibanyakin. Nah itu laki gue tuh udah fisik mulu sama anak gue malahan. Ngehindarin banget, kalau bisa nggak main HP gitu. Misal anak gue si Karim minta HP, bagus kan? Itu bagus. Iya main sama ayah aja, bahkan dia pause, udah ayah nggak kerja dulu, main dulu sama ayah. Kalau main gitu. Kadang anak gue cuman, bahkan Karim juga pengen main gitu. Kadang ya udahlah kasih, gue bilang gitu. Jadi ya gue jadi kayak ininya lah yang udah nggak apa-apa gitu. Jadi gue yang suka kayak sekarang udah nggak apa-apa, agak longgaran gitu gue kasih gitu. Ya tapi emang nggak bisa terlalu strict juga, akhirnya gue belajar gitu. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, dan akhirnya lama-lama pelan bisa, kan udah dikasih 2 kali gitu, udah nggak mau. Cuman emang ya enaknya laki gue, jadi anak gue nggak pernah sama dia gara-gara dia kayak gitu sih. Boleh nambahin nggak? Iya. Iya Ci, anaknya umur berapa Ci? 5 ya? setengah. 1. 2. Satu lagi umur 2,5. Oh masih ini ya Batita ya. Iya sekedar sharing aja. Ini kan anak ada 4 ya. Yang pertama 9 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga 5 tahun, jaraknya 2 tahun 2 tahun. Kalau yang 3 ini kan udah harus school from home ya. Gimana kalau ini sekedar saran aja. Pertama, ini yang disiasati di rumah ya. Pertama, ganti gadget itu tidak dengan handphone. Jadi misalkan dengan laptop yang layarnya lebih besar. Tadi disinggung juga sama Vita ya. Jadi untuk lihat YouTube itu pakai layar yang lebih besar. Kalau anak gue ya yang pertama pakai laptop. Itu pertama buat school from home. Nah, kalau untuk guru kan masih pakai WhatsApp. Nah, handphone itu masih pakai punya orang tua. Jadi yang pertama pakai handphone Ina, yang kedua pakai handphone Ina, yang satu lagi jadi handphone Abinya nggak dipakai sih karena dia kan harus ke kantor juga ya. Jadi handphone itu sarana untuk hubungi guru via WhatsApp aja. Jadi nggak dipegang sebagai kepunyaan sendiri. Jadi anak itu
pakainya layar yang lebih besar gitu. Kalau buat YouTube bisa kan disambungin ke TV ya. Jadi yang bayi juga ya, yang 10 bulan itu kalau nyetelin YouTube di TV, kita nggak pakai handphone. Jam-jam handphone itu jam sekolah untuk hubungin guru gitu. Terus kalau yang tadi kan share jurnal ini ya terkait perkembangan otak anak terhadap game. Nah, game itu bukan di game di gadget handphone, tapi di layar yang lebih lebar. Jadi ada interaksi ya. Jadi gitu ya? Ada 4 prinsip. Ada aktivitas lain, bukan yang anak itu ngeliatin layar aja, bukan, tapi ada pergerakan fisik. Kan main game itu kan harus pakai main konsol remote gitu ya. control gitu. Ya. Terus juga YouTube-nya juga misalkan setel Cocomelon gitu, tapi di situ ada ngedance-nya kan, ngajarin bayi ngedance kan beda ikut beraktivitas gitu. Ada prinsip-prinsip ya, pernah waktu itu sharing sama Prof. Hardiono, ini kakek masih ada ya, Prof. Hardiono ahli neurologi RSCM, dia concern di neurologi, perkembangan neurologi anak. Prinsipnya yang pertama kalau bertatap dengan layar, dia ada untuk komunikasi. Kedua dia ada interaksi. Yang ketiga dia ada activity ya, jadi ada aktivitasnya gitu. Tidak dengan dia yang monoton nonton aja. Mungkin itu sharing yang pernah didapetin gitu, Ci. Oh iya, gue pernah nanya juga sih sebenarnya waktu yang kan macam-macam ya pendapat, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, tapi kan seiring kita belajar juga lewat layar sekarang kan, maksudnya beda-beda. Nah, kalau gue ke anak gue itu maksimal banget sehari itu 24 jam itu, satu hari cuma satu kali di waktu paling banter tuh 30 menit. Itu kalau udah ini. Jadi 10 menit udah. Nah, tapi kalau gue dengar bisa kayak teman dari Karim gitu ini suka main ini. Kalau aku bisa 2 jam Bu Guru gitu. Misalnya beda-beda orang, saudara gue sendiri bilang, bisa sih Ci, dia terus-terusan 3 jam pegang terus gitu. Maksudnya beda-beda dan emang perkembangannya jadi beda-beda. Ada yang main HP mulu tapi yang anaknya bisa aja nggak gimana gitu. Maksudnya, nah gue tuh gue sebenarnya mempertanyakan diri gue sih sama laki gue. Jadi kadang apakah gue harus seketat itu atau mungkin ya udah nggak apa-apa gitu dengan mungkin kayak tadi Adis bilang, iya emang kalau mau nonton ya harus ini dulu, bisa harus mandi dulu, harus ngerjain yang wajibannya dulu atau apa, yang itu sih gue lakuin gitu. Cuman kalau teman-teman sendiri, maksud gue batas toleransi ngasih ke anak tuh berapa lama sih gitu. Kalau gue sih untuk di layar laptop tuh agak susah ya, karena sekolah aja Karim bapaknya harus bawa adiknya dulu pergi, kalau nggak laptopnya hancur sama adiknya diprak-prak. Jadi perjuangan gitu maksudnya kalau mas-mas sekarang. Jadi kalau megang HP juga ya iya pasti pegangnya HP, karena kalau IndiHome gue TV aja gue cabut kotak hitamnya, black box-nya, jadi nggak bisa nonton YouTube di TV. Handphone benar-benar dibatasi cuman 30 menit maksimal total dalam 24 jam. Kalau sehari pagi habis mandi ya udah nggak lagi gitu. Kotak hitam nggak ada kotak hitamnya. Terus nah itu teman-teman sendiri batas toleransinya gimana gitu. Gue kadang sama laki gue tuh kayak gimana, kadang ini kita yang jahat apa gimana sih gitu. Gue sama laki gue sering mempertanyakan gitu. Coba deh lo tanya sama temen lo sebenarnya gimana sih gitu. Kalau teman-teman nanya dong berapa lama biasanya kalau bisa ngasih tem dalam satu hari ya total gitu, berapa lama biasanya ngasih? Biar gue nggak ngerasa bersalah gitu. Randy raise hand. Ya, King. King, silakan King. Oh iya, Niki mungkin izin bantu sharing ya. Mungkin sudut pandang agak berbeda dikit ya. Jadi mungkin gini, pertama landasannya adalah bahwa ya hadis dari Rasul bahwa didiklah anak-anak kita sesuai zamannya mereka, bukan zamannya kita. Artinya zaman kita dulu kecil kan, kalau belajar tuh paling dari buku, dari koran, dari TV, dari nanya orang kan gitu. Tapi kan sekarang ini pembelajaran tuh bisa via digital gitu ya, either dari HP atau laptop atau anything, itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin juga Eci sempat mention, intinya yang serba terlalu itu nggak baik. Terlalu ngelonggarin nggak baik, terlalu ketat juga nggak baik gitu kan. Sementara kalau kita ngelihat zamannya anak-anak kita nanti kan mungkin di masa depan teknologi udah bakal semakin canggih ya, sehingga khawatir kalau kita terlalu mengekang mereka gitu, mereka nanti malah orang yang tertinggal dari zamannya.
mereka malah kita didik dengan cara zaman kita dulu dididik. Padahal harusnya kita mendidik mereka sebagaimana masa depan mereka nanti. Kayak gitu. Bahkan mungkin ada contoh agak ekstrim, ada anaknya temen gue gitu, dia umur 10 tahun, tapi udah bisa ngoding dan udah bisa bikin aplikasi game. Walaupun sederhana. Kayak gitu. Sehingga artinya digital ini mengenai berapa gimana segala macam bisa kita sikapi dengan mungkin emang itu passionnya mereka di situ. Jadi artinya jangan terlalu dikekang gitu ya. Tapi juga nggak berarti dilepas juga. Ibaratnya zaman kita dulu kecil kan, kita bisa ngasih apa yang mereka mau sesuai buku yang kita kasihin kan. Mungkin umur 5 tahun kasih buku ini, 10 tahun kasih buku ini itu kan. Tapi dengan gadget sekarang kan semuanya itu ada di sana, nggak bisa kita batasin gitu. Sehingga tadi mungkin seperti mention juga, ya kita ngebimbing mereka. Artinya kalau mereka nonton atau buka sesuatu yang belum sesuai dengan umurnya mereka, itu bisa kita batasin. Kita kasih lagi nanti pas mereka udah waktunya. Jadi mungkin kesimpulannya bukan kesimpulan. Pesannya kira-kira itu supaya kita dan anak-anak pun juga siap buat masa depannya nanti. Gitu mungkin. Thank you. Thank you, Ceking. Itu bagus banget ya. Jadi emang Thank you. Nambahin juga kali ya, Ci. Waktu itu tuh ada temen yang sharing juga sama kerjanya kan butuh handphone juga ya. Jadi dia ngasih tahu ke anaknya bahwa ibunya pakai handphone itu untuk bekerja. Dan di handphone ibunya tidak ada aplikasi games gitu. Jadi kalau anak mau nonton ya TV atau laptop gitu, atau ya dengan kita bisa modifikasi itulah gitu. Kalau dulu sebelum pandemi Arsila itu punya jadwal main ke Air Petra pagi atau sore. Nah, misalkan pagi ke Air Petra, sorenya bisa tuh nonton. Atau misalnya sorenya ke Air Petra, berarti paginya nonton. Tapi semenjak pandemi gini, ya mau nggak mau akhirnya kita modifikasi kan gitu. Kalau kita bisa ngajak main full dari pagi sampai sore, kayaknya juga ya itu pegel bener ya. Iya benar. Jadi, ya akhirnya menggunakan media YouTube, nonton bareng kayak gitu tuh jadi salah satu cara istirahat orang tuanya juga. Ya, kita butuh me time juga ya, butuh istirahat. Iya betul. Jadi kalau dia misalnya dia nonton di laptop gitu, ibunya nonton Netflix di TV, ya anaknya tahu ibunya nonton apa, ibunya juga tahu anaknya nonton apa gitu. Iya. Tapi jadinya gini sih, kadang-kadang gue juga emang gue kan megang HP mulu juga kan kadang-kadang karena buat jualan. Jadi anak gue tahu ini buat jualan, lihat oh ya Shopee kata dia. Dan bahkan anak gue yang kecil jadinya sering larang gue kalau gue pegang HP. Nah itu mungkin Ci ya antara ayah dan ibu tadi, makanya jangan sampai, kalau menurut gue ya jangan sampai beda. Anak itu cuma betul, jangan sampai beda. Jangan sampai anak tuh ngerasa cuma dapat kesenangan dari ibu doang atau dari ayah doang gitu. Jadi menurut gue sih kalau mau ngasih, kalau dari ayahnya kesenangan fisik, dari ibunya main ngasih HP. Iya kalau bisa sih emang dari ayahnya juga. Enggak, sama-sama. Iya benar. Gitu ya. Ya mungkin gue emang gue makin agak gini ke suami gue juga sih. Udah nggak apa-apa gitu maksudnya. Kok dikasih HP, kadang-kadang laki gue suka bertanya, kok dikasih HP? Udah nggak apa-apa, udah gue waktu gitu misalnya. Udah ini gitu. Jadi udah agak mulai kesini udah mulai bisa gitu, maksudnya laki gue agak ya udah nggak apa-apa, dan kan agak nggak usah gitu misalnya dikasih waktu, tapi ya udah agak lebih strict gitu maksudnya, dan makin kesini makin ya udah nggak apa-apa boleh gitu, emang benar nggak boleh keterlaluan ketat, nggak boleh itu ya benar kayak King bilang, sekarang gue mulai agak mendingan ya, mungkin itu nanti gue nggak apa-apa gitu. Yang penting komitmen lo sama lo dulu gitu. Mau kemana, mau arahnya kayak siapa gitu. Yang penting kompak. Jangan sampai ntar satu begini, satu begitu, anaknya malah jadi bingung sendiri kan. Masih sebenarnya lebih kayak sekarang tuh gimana saling menguatkan gitu, biar ya udah gitu nggak apa-apa. Kadang-kadang laki gue sih nggak pernah nyalain kok gue ngasih HP, nggak nyalain gimana gitu. Malah kita saling bertanya, ini nggak apa-apa ya misalnya kita kayak gini. Kasih gitu, misal apa suka salahnya di perasaan kita sih sebenarnya, perasaan gue sama laki gue yang kadang suka ngerasa bersalah kalau misalnya kok ngasih HP gitu perasaan itu, padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Gue sekarang tuh lagi meyakini nggak apa-apa dikasih asal ada waktunya gitu, lebihin dikit nggak apa-apa gitu. Sekarang lagi berusaha menghilangkan perasaan bersalah kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Ci, waktunya itu kayak di laptop atau di
gadget lainnya itu beneran apa sih pakai alarm berbunyi gitu nggak Ci? Bener. Kalau gue gitu soalnya Iya, kayak di pakai alarm bunyi Oh harus iya ya, langsung nggak apa-apa ibu. dikonsistenin terus aja gitu Ci. Saya sampai diambil ngamuk nggak apa-apa. Kalau gue sih dulu gitu ya, zaman Dava 5 tahun Senanim yang gue Senanim. Siapa Ci? Anak lu namanya? Sekarang agak mending sih, tadi kan orangnya banget, 3 kali udah gitu pokoknya, nambah 1 kali ya Bu udah gitu. Emang harus ini sih, emang harus konsisten ya benar Ki. Iya, alarm bunyi benar-benar ambil, nangis biarin. Kalau gua dulu gitu, setengah jam dikasih main HP ya udah. Kalau sekarang Nah itu gue beneran tuh kadang-kadang emosian, jadinya kayak kesel gitu ya, ih kok bentar lagi gitu. Ya itu gue sama laki gue kena, udah jangan gue sih kasih gitu kan, mungkin kalau itu ya udah kasih aja sih gitu gimana gitu. Tapi kalau gue sama laki gue tuh udah nggak usah gitu misalnya apa gitu. Nah itu sih kadang-kadang mungkin harus lebih kasihan ke anak gue kali ya. Ya udah nggak apa-apa sekali lagi gitu. Padahal nggak boleh ya, harusnya konsisten bener ya. Ya konsisten tuh kalau gue ke Meta tuh, kalau si usianya udah sekolah nih, udah mulai sekolah kan, jadi gue Senin pokoknya hari sekolah nggak gue datang gitu. Tapi pas dia libur gue bilang dia boleh main, dan itu komitmen gue emang kalau lagi libur gue kasih main gitu. Dan mainnya misalnya 1 jam gitu ya gue biarin dia main. Yang penting emang dia bisa komitmen kalau lagi sekolah nggak megang handphone. Iya, makin lama apalagi dia udah sekolah gitu ya, pasti dia ini sih maksudnya udah bisa lebih enak lagi belajar buat buat komprominya dia nego-negonya. Iya, udah mending sih. Semangat Ci, bisa pasti Ci, semua melewatinya. Semua bisa. Bisa. Enggak apa? Iya, bisa insya Enggak apa Ci? Masih ada yang mau diomongin? Masih enggak apa-apa, masih temenin. Enggak, udah kok. Udah apa? Enggak sih, gue sebenarnya ya emang suami istri tuh harus saling menguatkan ya. Maksudnya mungkin kalau kadang-kadang gue nggak apa-apa ya udah kasih nggak apa-apa gitu, tapi laki gue yang kadang kita harus saling ingetin, udah Neng jangan dikasih gitu, mesti jangan terlalu banyak dikasihnya apa gimana. Emang ini emang harus sama-sama, karena kadang-kadang sebenarnya gue ngerasa yang lebih concern ke anak apa tuh laki gue tuh lebih ibu daripada gue gitu. Nah itu sebenarnya. Lu kan emang laki-laki Ci. Iya. Oh salah ya. Ya laki gue tuh lebih perasaan gitu, misalnya kalau salah anaknya gitu apa gue kadang-kadang ya udah nggak apa-apa. Sekarang lagi berusaha gue biar udah Pak nggak apa-apa dikasih nggak apa-apa gitu. Oke nih. Kasih ya, nanti gue kasih masukan ke laki gue biar nggak ini. Kebalikan soalnya kalau bapak-bapak kan main handphone mulu, laki gue kagak gitu. Paling itu aja Ci, itu paling ntar berasa kalau anak udah sekolah Ci, gadget itu nanti bisa jadi bahan buat anak itu mudah bergaul juga sama anak yang lain Ci. Iya. Mungkin itu bisa jadi masukan juga buat suami lo sih. Iya. Jangan terlalu mengatakan. Yang penting benar. kontrol sih, yang penting kontrol. Iya. Emang benar sih yang dibilang Cep King. Jadi ya kebetulan kan kita generasi unik gitu ya guys. Maksud gue kita ngerasain transisi langsung dari kaset sampai sekarang ke Spotify sampai ke YouTube gitu kan. Artinya dulu orang tua ya benar dibilang kita belajar dengan baca koran, nonton TV. Sementara sekarang tuh medianya tuh udah berganti gitu, udah bergeser gitu kan. Artinya kita nggak bisa nyamain, kita nggak bisa bilang kalau kebanyakan ini lebih bagus dari ini, nggak bisa juga gitu. Karena sekarang mau ngedetermin standarnya juga udah susah kan gitu ya. Mana jadi yang benar yang bagus, mana yang ini ya udah baik lagi ke diri sendiri ya. Susah. Nah, jadi intinya ya kita ngukur porsi kita aja, kita sanggupnya semana, mungkin kayak gitu kali ya. Anyway guys, ini udah jam 21.10. Jadi ini diskusi emang menarik banget sih. Kalau soal anak emang kita nggak akan habis-habis gitu ya, yakin deh gue. Jadi sebelum ini mumpung masih ada, ini kan beberapa udah berkembangan nih, tadi Ina cabut, Aryo cabut, jadi udah kita foto dulu aja gimana ya, buka kamera dulu ya. Mumpung masih 20-an masih ramai. Buka kamera. Ya udah. Pakai baju. Gue pakai daster, enggak. Gelapin lah, nyuruh pakai baju hitam, gue udah pakai baju hitam nih tuh. Ya Allah, sorryan. Gue kira serius, gak apa-apa. Adis juga tuh, Adis juga. Gak sempet gue tadi. Apa-apa yang penting masa lalu nggak hitam ya guys. Amin. Oke.
Mana? Itu background apa, Bu? Screenshot. Apaan sih, Wo? Oke, gua ambil ya. 1, 2, 3. Semua juga ngambil ya. Kalau ada ambil aja. Nenek. Kata anak gue, ibu lagi sekolah. Sena lagi jalan-jalan ya? Kok enak? Sena. Cuy, oke. Mevi, oke. Mana lagi nih? Kok ada silang? Sena kemana itu? Muter-muter Margonda ya? Lagi malam mingguan, Sen. Lu pada ngambil, lu pada nge-screenshot kan? Mantap. Tinggalan. Oke. Ya, let's go. Makin banget. Oke. Mevi udah matiin lampu, ya udah, nggak apa-apa. Mevi hitam kok, yang penting hitam dashcode-nya ya. Aku juga kayak itu. Sorry. Piloto. Oke, minggu depan pink ya. Bener deh. Oke, so apa? Ya. Karena waktu juga udah jam segini ya, jadi gue tutup dulu ya diskusinya. Oke banget teman-teman yang udah stay sampai jam segini. Ini sangat banyak ya. sangat menginspirasi. Jangan lupa minggu depan kakek ya ngisi ya. Jadi ntar posternya. Kakek, mana suaranya, Kek? Topiknya apa? Nanti kita lihat kasih di poster. Kakek, sehat, Kek. Ya, Ki. Masih tua ini gua nih. Kakek suaranya nggak berubah nih kakek nih. Kakek anaknya berapa? Nggak kayak kakek-kakek. Pakai filter ya? Kakek punya anak Makin cucu. mudaan, oke sekarang makin muda kalau kakek itu kebalikan. Kakek suaranya nggak Ya, sampai jumpa minggu depan. Asik ya. Udah siapin nih pertanyaan nih, Kek. Oke. Jadi kalau mau pertanyaan ke kakek siapin aja dari sekarang nggak apa-apa ya. Ya, benar. Cicil. Oke guys, sekali lagi thank you ya udah hadir. Semua sehat-sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Sehat-sehat. Thank you semua. Terima kasih Nanim atas materinya Nanim.